Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Ibu. Jadi, ini kita akan bahas tentang ukuran letak data. Nah, ini rumus lainnya yang perlu kalian ingat ya. Ini kalian catat karena rumus-rumus ini beberapa di soal itu sering dipertanyakan. Intinya kalau kalian sudah bisa mencari statistik 5 serangkai, nanti rumus ini tinggal dimasukin aja. Oke ya, ini Ibu ambil contoh soal tentang data tunggal kalau jumlah datanya itu banyak datanya itu genap, kalau sebelumnya kan ganjil. Nah, kalian bisa lihat nih contoh soalnya tentang sebuah agensi modeling yang akan memilih salah satu modelnya untuk dikirimkan ke fashion show. Mereka mengukur berat badannya. Lihat hasil berat badannya mulai dari 36, 41, 58, 45 dan seterusnya sampai 45 kan di situ. Nah, yang ditanyakan adalah statistik 5 serangkainya, RK atau rataan kuartilnya, dan RT rataan 3 ya, bukan rukun tetangga. Nah, hal yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah mengurutkan dulu tuh, nanti diurutkan. Ingat ya, statistik 5 serangka itu ada apa aja? Nilai terkecil, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan nilai terbesar. Nah, itu ingat-ingat yang 5 statistik. Nah, nanti si RK itu tadi, nah di sini rumusnya kan sudah Ibu beritahu bahwa RK itu didapat dari setengah Q1 dikalikan setengah kali Q1 tambah Q3. RT juga ada di situ. Kalian tinggal masukkan. Yang perlu kalian cari dulu ya tadi itu Q1, Q2, dan Q3. Tadi ya ingat bahwa ini karena datanya masih acak-acakan, tidak berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalian urutkan dulu tuh, mulai dari yang terkecil. Ingat, harus urut dari yang terkecil. Nah, kita tulis nih penyelesaiannya seperti apa. Paling kecil dari semuanya 36. Kita tulis 36. Lalu apalagi? Coret ya biar mudah hitungnya yang sudah ditulis. 40 plus 40, 41 ada ya, 41 ada 2 ya. 1 2. Coret. Lalu 41 42 ada lagi 42 ada 2. Coret lalu kalian tulis. 43 ada 2 juga, tulis 43. 44 tidak ada ya, langsung 45 ada 2 lagi. Terus 47 lalu 51. Nah, yang terakhir adalah 58. Kalau sudah kalian urutkan, pastikan bahwa data yang kalian tuliskan kembali itu jumlahnya benar. Kalian hitung nih. Semuanya ada 14 kan? Nah, kalau udah ada 14 berarti benar. Sekarang kalian cari statistik nama serangkanya. Ingat ya, gampang ya kalau sudah dia urut itu. Yang paling gampang adalah menentukan nilai minimum dan maksimum. Langsung tulis X minnya 36 dan X maxnya adalah 58. Sekarang kita cari nih tengah-tengahnya atau Q2 atau mediannya, kuartil tengah. Jadi yang perlu kalian cari tengah-tengahnya. Masih ingat ya rumus yang kemarin? Jadi kalau kita mau cari nilai tengahnya atau kuartil tengahnya, kalian cari dulu pakai rumus sebelumnya sudah kalian catat. Karena jumlahnya 14 dan itu genap, maka dicari dengan cara X 14 dibagi 2. 14 bagi 2 itu kan 7. Nah, berarti setelah 7 itu 8. X 8. Nanti dibagi nilainya, dibagi dengan 2. Data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi dengan 2. Data ke-7 berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43. 43 ditambah 43 juga kan yang ke-8-nya. Dibagi dengan 2. Sama aja ya, 43 tambah 43 bagi 2 itu adalah 43. Nah, berarti nilai Q2-nya itu adalah 43.
Tapi ingat 43 di sini bukan milik di data ke-7 atau ke-8, tapi di tengah-tengah antara keduanya. Jadi kalau dituliskan nanti kalian bikin. Nah, karena seperti ini, taruh di tengah-tengah antara keduanya. Ini adalah median atau Q2 43. Sekarang kita bisa cari Q1 dan Q3-nya. Ingat Q1 itu sebelah kiri dari Q2, Q3 sebelah kanan. Ya. Kita cari data tengah-tengahnya dari antara X-min dan Q2. Nah, ini ikut nih, 43 yang sebelah kiri ini ikut. Dihitung. Berarti sebelah kirinya ada berapa? 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kan ganjil, tengah-tengah 7. 7 tambah 1, 8. Bagi 2, 4. Nah, data keempat. 41. Nah, kalau nggak dihitung pakai kayak gitu pun kalian pasti bisa lah. Kira-kira itu tengah-tengahnya di mana gitu ya, membagi dua bagian sama. Maka Q1-nya adalah 41. Sama ya, ini juga 43 juga dihitung lagi, dia 7. Datanya data keempat, nilai tengahnya 1, 2, 3, 4, maka 47 adalah ketiganya. Nah, statistik 5 serangkainya sudah beres. Sekarang kalian tinggal cari RK dan RT-nya. Ini A ya. Untuk yang B, setengah, rumus RK itu setengah dikali Q1 tambah Q3. Q1, Q3-nya tadi sudah tahu. Setengah dikali Q1 ditambah Q3. Berarti setengah Q1-nya 41 ditambah Q3-nya 47. Maka hasilnya setengah dikalikan dengan 88. 41 tambah 47 ya, 80. Nah, 88 dibagi 2 adalah 44. Ketemu deh RK-nya. Gitu. Jadi kalau udah itu gampang, tinggal masukin aja ke rumus sesuai yang ditanyain. Yang C-nya adalah RT. RT itu rumusnya 1/4 dikalikan Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. Ingat, untuk Q2-nya ada 2 kalinya. 1/4, Q1-nya 41, Q2-nya 2 kali 43, dan Q3-nya 47. Satu per 4 dikali 41 ditambah 86 ditambah 47. Nah, hitung nih. 1/4, 41 ditambah 86. 127 ya. 127 tambah 47. 4, 7, 174. Nah, ini kalian bagi dengan 4, nanti hasilnya 43,5. Coba ya, nanti kalian coba. Sudah ketemu. Jadi hasil untuk RT-nya adalah tadi RK dulu 44, RT-nya 43,5. Sip. Nah, ini untuk ukuran letak data. Untuk yang datanya kelompok itu beda banget karena kuartil bawah, tengah, dan atasnya cari pakai. Oke ya, ini rumusnya tadi diingat-ingat. Sudah Ibu bedakan warna ketiganya, Q1, Q2, Q3 agar kalian lebih mudah melihat perbedaannya ya. Nah, perbedaannya ada di mana sih? Nah, di sini nih. Untuk yang Q1 itu N-nya N per 4. N per 4, ingat-ingat untuk yang Q1. Nah, untuk yang Q2, 2N per 4, yang ini 3N per 4. Ini 1, yang ini 2, yang ini 3. N, ingat-ingat. Gitu ya. Jadi ini Ibu berikan sebuah contoh soal di mana nanti contoh soalnya bisa membedakan penggunaan ketiganya. Nah, di sini ada FK nih. FK, terus ada F. Semuanya sama, kecuali tadi itu ya. Nah, FK itu apa? FK itu adalah frekuensi kumulatif yang nanti kalian jumlah-jumlahkan tiap frekuensinya. Putuskan dulu nih, FK frekuensi kumulatif. Jadi kumulatifnya itu sebelum kelas kuartilnya ya. Nah, F-nya itu frekuensi kelas kuartilnya. Ibu tulis di sini kuartil karena bisa Q1, Q2, Q3, jadi kuartil ke titik-titik dia. Dan C sendiri kan sudah tahu ya, TB juga kalian sudah mengenal. Gitu.
Oke, nanti kalian tinggal cari dulu. Nah, hal yang pertama nih, misalkan ini ada contoh soal seperti ini. Ini sebenarnya cuma ada 2 tabel doang ya, kelas sama frekuensi. F kumulatif sama tabel kotak di bawahnya itu ibu tambahkan saja karena memang ini perlu ditambahkan untuk penyelesaiannya. Kita coba menyelesaikan. Tadi N jangan lupa ya, N itu banyaknya data. Kayaknya kalian sudah paham karena ini bisa disimbolkan dengan sigma F. Jadi semuanya kalau N itu. Oke, kita coba kerjakan ini dulu. Nah, untuk menghitung sigma F, kita langsung aja di frekuensi kumulatif, biar kita juga dapat nilai dari FK-nya. Nah, frekuensinya 3 nih, masih 3. Kumulatif, 3 tambah 7, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 12, 30. 30 tambah 9, 39. Tambah lagi 6, 45. Tambah lagi 5, 50. Nah, artinya angka-angka yang ada di kolom baru ini adalah frekuensi kumulatif tiap interval kelasnya. Nah, semuanya tadi kan bisa kita tahu kan, hasilnya adalah 50. Nah, atau sigma F-nya itu adalah nilai dari N, banyaknya data. Gitu. Itu hal yang pertama kalian harus tahu. Nah, karena ditanyakan semua kuartilnya dari mulai bawah, tengah, dan atas. Jadi sini juga orange. Sekarang biar nanti kalian nggak bingung. Kalian kerjakan nih untuk yang A kan pakai Kalian tentuin dulu ya? nih kelasnya ada di mana sih? Sorry, tadi videonya terjeda. Jadi Q1 itu nanti diambil dari N per 4. N itu 50 bagi 4. Nah, ini pokoknya kelasnya sudah diketahui ada di antara 40 sampai 49 intervalnya. Tinggal masukkan ke rumus Q1-nya. 12,5 dikurangi 10, 2,5 dibagi 8, kalikan dengan 10. 39,5 ditambah 25 dibagi 8. Jadinya berapa tuh? 25 bagi 8, pakai cara susun ya. 3, 24, 1,10 bagi 8, 1, 8, 10, 2, 20 bagi 8, 2, 16, 24, 4 dibagi 40 bagi 8, 45. Oke, jadi hasilnya adalah 3,125. 39,5 ditambah 31,25. Ingat ya, untuk penjumlahan bilangan koma, itu komanya kalian luruskan. Jadi harus lurus atas sama bawah. Baru dijumlahkan 5, 2, 6, 9, 3, 2, 4. Jadi hasilnya 42,625. Gitu. Ingat-ingat. Jadi yang perlu dicari dulu tadi ya, nilai letak si kelas Q1-nya ada di mana? 12,5. Nah, 12,5 itu ada di antara mana nih? Sini, mana? Jadi masuknya kan yang kelas ketiga karena itu dari data ke-11 sampai 18 ada di situ. Jadi nanti kalau Q2 kalian tinggal masukkan, cari dulu 2N per 4. Misalkan nanti hasilnya berapa? Ini untuk C-nya ya, C-nya 10. Oke, terima kasih sudah bersama Bu Afi. Semoga kalian paham ya. Oke, untuk Q2 dan Q3 itu bisa kalian coba-coba di rumah dengan mengikuti langkah seperti Q1 yang telah Ibu berikan. Mungkin sampai sini ya pembelajarannya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.